paket yang pertama ini sebenarnya bukan stationery tapi ring light. Untuk nama toko sama harganya bakal aku cantumin di layar atau kalian bisa cek di description box ya. Nah, jadi ini dia untuk tampilan luar kardus ring lightnya. Sebenarnya ini aku ngasih tunjuknya kebalik, harusnya ini bagian belakangnya, jadi maaf ya. Untuk tampilan depannya sendiri kayak gini, dia tuh ada tulisan 26 cm gitu. Di dalamnya kita bakal dapetin ring light yang ukurannya 26 cm, holder HP, pentolan kayak gitu, sama itu nggak tahu apa namanya. Nah, ini dia yang paling unik. Di sini tuh kita bakal dapetin tripod yang tingginya tuh 210 cm atau 2,1 meter. Ini udah aku pasang, bisa kalian lihat sendiri kalau misalkan tripodnya tuh bener-bener tinggi banget dong, gila. Buat ring lightnya ada 3 pilihan warna, ada white, warm white, ada juga yellow. Nah habis itu kita juga bisa atur-atur kecerahannya, bisa diredupin, bisa diterangin gitu. Jadi ini tuh cocok banget buat bikin video TikTok atau video YouTube. Untuk kakinya bisa kita atur-atur sendiri, bisa dilebarin, bisa dikecilin kayak gitu. Untuk review lebih lengkapnya mungkin aku bakal buat videonya sendiri. Jadi buat kalian yang belum nge-subscribe channel aku, make sure buat subscribe dulu sekarang. Dan jangan lupa cek Instagram aku, linknya udah aku taruh di description box. Makasih. Paket selanjutnya ini masih belum stationery, tapi aku beli lazy pod dari Pinzi official store-nya Lazada gitu. Dan harganya tuh cuma 10.000. Ini tuh aku dikirim random gitu, tapi ternyata aku dapat warna biru dong. Terus habis itu yang aku pegang ini tuh holder buat HP-nya, dia bentukannya kayak capitan gitu. Bahannya sendiri dari plastik, jadi aku nggak ngejamin kalau misalkan ini bakal awet. Nah, untuk bagian badannya sendiri di bawahnya bakal ada capitan kayak gitu lagi. Habis itu yang keluar kayak gitu. Bahan luarnya tuh dari plastik juga, cuma di dalamnya kayak ada besinya gitu. Ini aku coba buat masangin HP di sini dan apakah dia bakal nahan beban HP-nya atau enggak. Dan ternyata emplek. Dia emple-emplean. Ya kayak gitu, bisa dilihat sendiri. Ini aku coba sekali lagi dan ternyata bisa dong. Ya gitu, ada harga ada kualitas. Untuk paket yang terakhir sekaligus inti dari video ini dia stationery yang aku beli dari ATK Jaya Store. Aku cuma beli 10 produk itu. Buat link pembeliannya bakal aku taruh di description box, jadi jangan lupa buat dicek ya. Produk yang pertama ada loose leaf dotted, mereknya Panmomo. Ketebalannya sendiri 80 GSM, abis itu satu paknya bakal dapat 60 lembar. Pas aku ambil ini kerasa banget kalau misalkan loose leaf-nya tuh bener-bener ringan banget. Abis itu dia tuh kayak tipis gitu. Tapi kita nggak boleh ngejudge dulu dong kalau misalkan kita belum lihat kualitas loose leaf. Di akhir video aku bakal nge-swatch brush pen dan teman-temannya buat lihat kualitas loose leaf-nya. Jadi make sure buat keep on watching. Selanjutnya aku ada beli lem glue stick merek Kenko. Untuk bentukan luarnya sendiri dia tuh kayak gini. Dan emang sekecil itu. Bisa kalian lihat sendiri di sini tuh tertulis kalau misalkan dia tuh cuma 8 gram doang. Namanya juga lem stick, jadi bentukan dalamnya tuh kayak stick gini. Ini aku lagi nyoba buat nempelin loose leaf yang udah gak kepake. Seperti yang kalian lihat sendiri, ini tuh masih lengket, jadi ini tuh worth it banget buat nempelin notes dan lain-lain. Abis itu aku juga beli Zebra Kokoro Gel, dia tuh pulpen warna hitam. Terus untuk bentukan luarnya tuh kayak gini. Pas aku coba buat pegang, dia tuh emang enak banget buat dipegang. Dan bentukan pulpennya sendiri dia tuh ceklekan. Bentuk tip ini tuh unik, bentuknya nggak kayak pulpen gel yang biasanya ada di warung-warung gitu yang bener-bener lancip banget. Aku yakin banget pas kita coba buat nulis, dia tipnya nggak bakal pelanyo-pelanyo kayak pulpen lainnya. Lanjut, abis dari pulpen aku nggak lupa buat beli correction tape-nya, dia tuh mereknya Kenko. Nah, jadi ini dia bentuknya kayak gini dan bisa kalian lihat sendiri warnanya hijau, abis itu di dalamnya tuh kayak kelihatan gitu. Selanjutnya ini pulpen tinta putih dari Panmomo. Aku pakai ini buat ngias header dan bentukan luarnya kayak gini, dia cuma ada merek Panmomo dan setelahnya polos. Bentuk tip pulpennya kayak gini, kayak pulpen biasanya.
Selanjutnya aku ada beli paperclip dari Joico. Satu paknya tuh bakal dapat 100 paperclip dan warnanya tuh warna-warni, lucu banget. Dan aku bakal pakai ini buat loose leaf aku yang sering berserakan supaya lebih tertata. Selanjutnya aku ada beli highlighter Joico warna kuning pastel. Untuk bentukannya kayak gini. Bagian belakangnya ada tulisan HL6. Ini kayak color code-nya. Dan untuk bagian depannya cuma ada tulisan Joico highlighter. Dan ini dia tipnya. Next aku juga ada beli Tombow Fudenosuke yang hard tip. Ini tuh kegunaannya buat bikin kanji atau aksara Jepang gitu. Tapi dia tuh bisa juga buat bikin lettering. Seperti yang aku bilang, dia tuh kegunaannya buat bikin aksara Jepang atau kanji gitu. Makanya di sini kita bakal dapet penggarisnya. Untuk bentukan luarnya sendiri kayak gitu, di situ ada tulisan Tombow, ada tulisan juga Fudenosuke. Nah, untuk yang hard tip sendiri bentukan tipnya kayak gini. Dan ukurannya kurang lebih sejengkal aku gitu. Produk selanjutnya aku ada beli Joico Metallic Brush Pen. Setauku dia tuh brush pen barunya Joico. Sayangnya Joico cuma ngasih 10 pilihan warna aja. Bagian depannya tuh kayak gini. Buat pengait tutupnya dia tuh 11-12 sama brush pennya Snowman. Bentukannya kayak gitu. Aku bakal nge-swatch mereka semua di akhir video sekaligus ngecek kualitas loose leaf yang tadi. Next, karena aku belum punya brush pen Snowman yang warna abu, jadi aku beli dia satuan. Aku pakai dia buat bikin shadow di header. Brush pen ini tuh emang kecil, ukurannya kurang lebih cuma sejengkal aku gitu. Dan untuk bentukan brush tipnya juga sama-sama kecil kayak gini. Nah, itu dia stationery yang aku beli, namanya juga mini stationery haul. Jadi aku belinya cuma sedikit. Terus harganya tuh murah-murah, jadi affordable banget di kantong sih. Oke, yang pertama ini aku nge-swatch pulpen Zebra Kokoro. Untuk hasil swatchnya tuh kayak gini. Aku gak ada problem sama sekali pas nge-swatch dia. Jadi dia tuh lancar-lancar aja dan enak-enak aja. Jadi overall aku suka sih. Next aku nge-swatch brush pennya Snowman yang abu. Untuk loose leaf-nya pas aku swatchin brush pen, dia tuh bener-bener halus banget, gak kasar gitu. Jadi dia tuh gak bakal ngerusak si brush pennya. Buat brush pennya tuh enak banget, dia tuh easy to control, jadi gampang banget buat bikin upstroke, downstroke. Terus aku rekomendasiin banget ini buat pemula karena dia tuh selain murah, kualitasnya juga bagus. Next, ini pertama kalinya aku nyoba Tombow Fudenosuke yang hard tip. Dia pas aku swatch walaupun titlenya hard tip, tapi nggak se-hard itu kok. Dia masih bisa dikontrol dan bisa buat lettering yang size-nya tuh kecil-kecil ataupun yang gede-gede. Selanjutnya ini aku mau nge-swatch highlighternya Joico yang warna kuning pastel. Buat hasil swatchnya tuh kayak gini, ternyata dia tuh nggak sepastel yang aku kira gitu. Tapi yaudahlah nggak apa-apa. Next, ini dia swatches brush pen Joico yang metallic. Untuk bentukan luarnya sendiri tuh kayak gitu, polos banget, cuma ada tulisan Joico metallic brush, habis itu nggak ada color code-nya. Dan bentukan brush tipnya tuh bener-bener kurus banget. Karena nggak ada color code-nya dan aku nggak tahu ini tuh warna apa, jadi aku nge-letternya merek brush pen-nya. Pas aku swatch dia tuh bener-bener lentur banget. Jadi buat pemula kayak aku mungkin dia agak susah buat dikontrol. Tapi buat yang udah jago lettering mungkin dia bakal bisa ngontrolnya. Aku bingung mau ngomong apa lagi, jadi kalian liatin aja ya aku nge-swatch. Nah, buat brush pen yang warna putih ini, kalau misalkan kita swatch di kertas yang sama-sama putih, dia nggak bakal ketara gitu. Tapi kalau misalkan di dark paper, mungkin dia bakal kelihatan. Overall aku suka sama brush pen ini, lumayan dia tuh buat nambah-nambah koleksi brush pen. Dan juga ini tuh harganya murah. Selanjutnya ini dia pulpen tinta putih merek Panmomo. Pas aku coba dia pulpennya enak kayak pulpen biasa dan nggak emplang-emplangan gitu. Dan buat pulpen tinta putihnya dia emang rada kurang jelas, tapi kalau misalkan udah kering dia bakal kelihatan banget kok. Selanjutnya aku nyoba correction tape-nya Kenko. Dia pas dipakai lancar banget, nggak ada kendala.
terus bisa kalian lihat warnanya tuh putih kayak gitu. Nah, jadi ini dia swatches semua stationery-nya. Maaf banget kalau misalkan lettering aku masih kurang bagus karena aku masih pemula. Pas aku balik loose leaf-nya, aku bener-bener kaget banget karena dia tuh nggak ada yang bleber sama sekali. Dia cuma ghosting dikit-dikit. Padahal dia ketebalannya cuma 80 GSM, abis itu ringan banget dan emang agak sedikit nerawang gitu. Makasih banyak buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa buat di follow Instagram aku. Makasih, bye-bye.